Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas, dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber yang ada di fitur pertanyaan atau komentar yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita berdua, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya setelah Anda menyaksikan rekaman ini. Bukankah misi itu seringkali ditanyakan sebagai hanya tugas misionaris katanya? Bukankah misi itu mengirimkan orang-orang khusus ke tempat-tempat yang belum berkembang dan minim Injil untuk memproklamirkan Injil di sana? Lalu mengapa perintah untuk membawa berita Injil itu berasal dari Yerusalem, Yehuda, Samaria sampai ke ujung bumi? Tetapi juga justru sebaliknya, saat ini yang terjadi ialah dari ujung bumi terlebih dahulu. Sehingga tidak ada misi sepertinya di Yerusalem. Kalau demikian, lalu apa tugas dan panggilan yang perlu kita ajarkan kepada jemaat kita yang bekerja sehari-hari? Kita akan membicarakan hal ini di dalam Ngopas, Ngobrol Pastor, bersama dengan Bapak Sutrisna Haryanto, PhD, Ketua STT Bandung, dengan judul Bagaimana Menggerakkan Jemaat Bermisi Melalui Vokasi. Selamat datang Pak Sutrisna di Ngopas. Apa kabar Pak? Baik Pak Kian, terima kasih undangannya. Puji Tuhan, terima kasih banyak Pak Sutrisna. Pada saat ini saya kepingin berkenalan dulu dengan Bapak karena memang saya belum kenal juga terlalu banyak dengan Pak Sutrisna. Pak Sutrisna asalnya dari mana Pak? Lahir di mana Pak? Saya lahir di kota yang namanya Kuningan, dekat Cirebon. Itu Jawa Barat, sudah hampir seberang. Baik, puji Tuhan. Lalu bagaimana Bapak menjadi Kristen? Saya mengenal Tuhan karena ada tetangga di seberang rumah, orang Kristen yang sangat baik kepada orang tua saya dan sangat dihormati oleh orang tua saya. Sehingga meskipun orang tua saya baru belakangan mama saya percaya, kemudian papa saya tidak pernah percaya, tapi anak-anaknya disuruh ke gereja semua. Disitulah benih Injil ditaburkan dan terus bertumbuh. Wah, luar biasa. Ini cocok sekali dengan pembicaraan kita, Pak. Karena ternyata peranan tetangga ini atau orang-orang yang ada di sekitar ini penting sekali di dalam perkenalan seseorang kepada kekristenan. Kita kelihatannya sama nih, Pak, karena kita pernah pelayanan di pelayanan mahasiswa sebelumnya. Pak Sutrisna, boleh ceritakan pengalaman pelayanan Bapak sebelum Bapak kuliah teologi atau mungkin juga kuliah pasca sarjana? Silakan, Pak. Iya, saya sebetulnya ketika S1 datang di Bandung, saya kuliah di Farmasi Unpad. Saya datang dengan niat kuliah biasa, dapat gelar dan sebagainya untuk bekerja. Tapi kemudian ditangkap Tuhan lah lewat pelayanan mahasiswa sejak tahun pertama. Mengenal Tuhan di situ, bertumbuh, melayani, sehingga kemudian lewat pengalaman-pengalaman pelayanan itu ada beban yang Tuhan tumbuhkan. Jadi sebetulnya sampai tahun terakhir kuliah S1 itu, saya tidak pernah bercita-cita mau masuk pelayanan full time, baik di pelayanan mahasiswa maupun di gereja. Tapi ada cara Tuhan sehingga ada beban yang tertanam, dan akhirnya muncullah kesadaran, Tuhan panggil ya. Kemudian saya secara bertahap menyerahkan diri. 2 tahun dulu ya Tuhan. Kemudian, udah ya Tuhan. Tapi kayaknya kok nggak dikasih pergi. Oke Tuhan, saya tambah deh jadi 5 tahun. Tapi setelah 5 tahun itu terus akhirnya saya lihat, oh tetap nggak dikasih pergi. Ya Tuhan, sudahlah, mau kemanapun saya ikut aja.
Wow, luar biasa. Ternyata rencana Tuhan itu indah sekali ya bagi semua kehidupan kita. Pak Sutrisna, kita akan bicara mengenai topik yang saya yakin Bapak sangat tertarik karena ini disertasi Bapak nih di Trinity Evangelical Divinity School. Mengapa Bapak melakukan atau menulis disertasi ini? Kenapa menurut Bapak ini adalah hal yang sangat penting? Ya, mungkin ini terkait dengan latar belakang di pelayanan mahasiswa. Saya bertumbuh di pelayanan mahasiswa, kemudian setelah lulus S1 itu 20 tahun akhirnya saya melayani di Perkantas. 10 tahun pertama banyak terkonsentrasi melayani langsung di mahasiswa. 10 tahun berikutnya lebih banyak melayani alumni dan rekan-rekan staf Perkantas yang lebih muda. Dan makin melihat bahwa sesuai dengan visi pelayanan mahasiswa yang banyak dibicarakan di Perkantas, yaitu lahirnya alumni-alumni yang menjadi garam dan terang di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Saya melihat itu sesuatu yang real. Banyak rekan-rekan yang tumbuh bersama-sama, senior-senior, rekan-rekan yang dilayani generasi yang lebih muda. Mereka kemudian menangkap visi itu dan menyerahkan hidup mereka, dan banyak dari mereka Tuhan pakai luar biasa. Kesaksian demi kesaksian yang luar biasa yang saya dengar dari mereka, baik yang bekerja sebagai PNS di birokrasi maupun di sektor-sektor swasta dan sebagainya. Dan kegerakan itu adalah kegerakan yang nyata, tapi ada sesuatu yang kurang. Sesuatu yang kurang yang dirasakan, yang makin dirasakan itu adalah di lapangan, alumni-alumni ini dipaksa untuk menghidupi visi itu. Tapi secara konseptual, teologis, boleh dikatakan framework yang terbangun sebelumnya itu framework yang sangat dikotomis, yang melihat kesaksian itu lebih ke sesuatu yang verbal, disimplifikasi. Dan itu membuat orang menjadi frustrasi, karena seolah-olah misi itu adalah PI tiap hari, itu yang terbaik. Berapa jumlah orang yang di PI tahun ini? Kemudian ya keberhasilan itu diukur dari situ. Padahal justru dari realita muncul kesempatan-kesempatan yang tidak sering-sering terjadi. Tapi kesempatan, misalnya ada satu orang yang bercerita bagaimana lewat satu usaha yang dia bangun bersama dengan rekan-rekan, mantan rekan-rekan kerjanya, teman-temannya ini orang-orang yang bukan Kristen dan ya termasuk mungkin garis keras lah ya di keyakinannya. Tapi karena mereka sangat respect, maka muncullah percakapan-percakapan yang seringkali dimulai dari mereka bertanya, ingin tahu, dan itu muncul dari suasana yang respect, ingin mendengar, kadang-kadang mungkin ingin juga meyakinkan ya dari sisi mereka. Tapi terjadilah percakapan-percakapan yang membuat Injil itu bisa dibagikan secara utuh. Ketika bercakap-cakap, ada telinga yang terbuka untuk mendengar, ada hati yang terbuka untuk ingin tahu, dan kemudian itu didasari oleh satu respect bahwa orang ini punya satu kehidupan yang berbeda. Dan saya bisa tambah dengan cerita-cerita yang lain yang menunjukkan bahwa ada banyak rekan-rekan yang saya kenal sejak mahasiswa yang menunjukkan bahwa ya, kalau bicara kesaksian, mereka ini punya peran yang sangat besar sebagai alat Tuhan untuk menyatakan apa artinya hidup yang diperbaharui dalam Kristus, apa artinya pengharapan di dalam Kristus, dalam suasana yang tidak dipaksakan, dalam suasana yang sangat respectful. Itu dan belum itu terjadinya sisi yang di lain. dalam, Nanti saya bicara sisi yang lain. betul, dan itu terjadinya di dalam konteks vokasi ya, di dalam konteks pekerjaan, marketplace, di mana kita sedang berbicara secara santai mungkin mengenai topik-topik yang lain, tetapi ada sesuatu yang berhubungan dan ternyata disitulah terjadi pembicaraan Injil. Betul.
Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi ternyata equipping kita bukan hanya kepada equipping orang-orang yang akan menjadi pemimpin-pemimpin gereja, tetapi ini kepada semua orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus yang ada di dalam dunia pekerjaan. Menurut pengamatan Pak Sutrisna, bagaimana usaha gereja-gereja dalam menggerakkan jemaat untuk bermisi melalui vokasi selama ini? Penilaian Bapak bagaimana? Tahun lalu, 2021, saya mengadakan satu survei bersama dengan rekan-rekan dari tim Lingkar Studi Profesional untuk satu conference consultation yang namanya UMC, Urban Mission Consultation. Dan kemudian survei itu diadakan untuk para profesional Kristen yang juga adalah aktivis gereja dan para church di Jabodetabek dan Bandung. Saya lihat lagi catatan saya ada 434 responden sesudah cleaning data. Dan salah satu pertanyaan adalah sejauh mana dukungan komunitas iman dalam hal ini gereja untuk misi mereka di marketplace. Rata-rata jawabannya adalah berkisar antara 40-65% dari responden itu yang mengatakan merasa didukung. Nah, itu bicara tentang saya berikan beberapa contoh, misalnya itu bicara tentang sejauh mana mereka merasa bahwa topik-topik atau isi khotbah di kebaktian minggu dan kebaktian-kebaktian khusus di gereja itu berbicara tentang misi melalui dunia kerja. Ini range-nya 40-60%. Kemudian sejauh mana mereka dipersiapkan dengan fondasi pengajaran melalui seminar, PA, ceramah. Ini range-nya 50-75%. Kemudian sejauh mana mereka mendapatkan dukungan untuk bermisi di dunia kerja melalui ada komunitas profesional di gereja. Ini 48-68%. Kemudian melalui mentoring yang mereka dapatkan di komunitas iman mereka. Ini 45-63%. Dan satu lagi, melalui teladan yang mereka bisa temui di komunitas iman mereka. Ini 50-75%. Range ini berbicara tentang waktu itu kami coba memetakan secara kasar pembagian gereja-gereja yang arus Injili, arus Pentakosta Karismatik, dan arus ekumenikal. Dan ini ada satu gradasi antara yang Injili yang terbesar, kemudian yang kedua Pentakosta Karismatik, yang ketiga ekumenikal. Baik, itu angkanya tinggi atau rendah menurut Pak Sutrisna? Angkanya cukup-cukupan. Kalau sekitar 60% itu kan lulus dengan cukup-cukupan ya, KKM itu 70 ya. Kalau dikonversi itu dapat B- lah gitu. Baik. Jadinya kelihatannya masih kurang ya, dan ada banyak. Apakah Bapak mungkin pernah membandingkan dengan survei yang mirip dari negara lain, mungkin di Amerika atau mungkin di negara-negara Barat lainnya? Apa ada yang mirip, Pak? Amerika pernah, tentunya mereka lebih banyak melakukan survei ya, dan lebih dulu. Tapi kurang lebih angkanya mirip-mirip. Dengan upaya mereka yang lebih dulu pun butuh waktu ya. Iya. Dan mungkin kalau saya kepingin tahu dari analisa Bapak berdasarkan angka-angka ini, kira-kira faktor-faktor apa saja, Pak, yang membuat angka ini tidak sesuai dengan harapan Bapak misalnya? Kalau harapan Bapak 80% atau 90%, kira-kira faktor apa, Pak, yang menyebabkan hal ini? Salah satu faktor yang sudah diidentifikasi dari penelitian-penelitian terdahulu di Amerika, dan tampaknya itu yang terjadi, adalah mindset dikotomis dalam melihat misi. Jadi melihat misi itu tereduksi pada misi pemberitaan Injil secara verbal, tapi tidak melihat strategisnya misi dan pentingnya misi melalui seluruh hidup secara utuh. Jadi
melihat misi sebagai proyek-proyek tertentu, lintas budaya, Ya, tempat-tempat yang jauh. Tapi gagal ya. melihat bahwa ini jemaat ini dalam kehidupan sehari-hari, ini ujung tombak misi. Dan itu nggak bisa cuma diperlengkapi dengan training-training PI, jurus-jurus sederhana begitu, tapi melibatkan seluruh hidup mereka. Menarik sekali tadi Pak Sutrisna katakan bahwa misi itu lebih dari hanya sekedar verbal, tetapi adalah seluruh kehidupan kita. Nah, seringkali memang juga kritikan yang diterima adalah kalau misalnya misi itu harus eksplisit. Misi itu memang harus betul-betul menunjukkan siapa Kristus, bukan hanya dengan tindakan-tindakan sosial, begitu ya. Lalu bagaimana Bapak pikirkan kalau misalnya itu bisa seimbang antara dua itu, antara misi dengan eksplisit atau misi dengan kehidupan, begitu Pak? Iya Pak, sangat penting, betul. Ini pertanyaan sangat penting dari Pak Kian Holik, karena kalau keutuhan itu tidak dijaga, ekstrim lain dari hanya menekankan pada PI secara verbal adalah kemudian hanya melakukan tindakan-tindakan sosial dan kehilangan berita itu. Orang tidak bisa lagi membedakan ini ya sekedar salah satu dari orang lain atau komunitas lain yang baik. Sehingga memang keutuhan ini perlu dijaga, dan untuk itu memang perlu kerangka konseptual teologis yang baik yang menjadi pijakan. Nah, ini yang tampaknya banyak missing. Jadi kalau saya bicara apa adanya, gereja terpolarisasi. Ada yang kutub yang satu sangat menekankan identitas dan pesan yang jelas secara verbal, tapi tidak terlalu melihat pentingnya memperlengkapi secara utuh jemaat dan menyadari bahwa orang itu untuk mendengar butuh siap hatinya, butuh siap telinganya. Betul, betul. Tadi kita bicara di dalam konteks gereja-gereja Indonesia dan penilaian atau survei Bapak juga yang tadi Bapak tunjukkan adalah dalam konteks gereja-gereja di Indonesia. Ada cerita sukses Pak dari gereja di Indonesia menurut Bapak yang memang sudah cukup baik begitu, yang rapornya tidak terlalu merah? Saya yakin sebetulnya ada secara sporadis, tapi saya juga sejauh ini mendengarnya masih anekdotal, dalam arti masih sporadis juga. Tapi ada kisah-kisah yang mengejutkan, misalnya ada satu gereja di daerah Serpong yang saya pernah dengar kesaksiannya. Gereja ini melayani secara holistik baik jemaatnya maupun masyarakat di sekitar dengan setulus hati. Injil diberitakan, tapi orang-orang yang di jalanan, bahkan saya dengar dalam apa yang diceritakan itu, orang-orang yang orang gila lah ya, yang terbuang gitu, itu dirawat, dan mereka lakukan itu secara intensional, secara serius. Ada program hidroponik untuk kesejahteraan pangan dan sebagainya. Ini sesuatu yang dipikirkan dengan matang, dengan serius. Kalau saya tidak salah, pendetanya itu memang lulusan dari IPB, punya background pertanian, pernah bekerja di satu perusahaan yang sampai level yang cukup tinggi. Jadi secara kemampuan untuk pemberdayaan ekonomi kuat, tapi punya hati yang besar untuk pemberitaan Injil dan punya hati yang besar untuk menyatakan kasih Kristus itu secara konkret dalam berbagai bentuk. Nah, itu dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Wow. Luar biasa, luar biasa. Dan mungkin cerita-cerita itulah yang kita harapkan lebih banyak terjadi di gereja-gereja di Indonesia. Nah, menurut Bapak, lalu sekarang bagaimana para hamba Tuhan dapat menggerakkan jemaat untuk bermisi melalui vokasi seperti yang kita harapkan ini, Pak? Langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, ataupun juga aktivis Kristiani yang ada di dalam gereja? Bagaimana menurut Pak Sutrisna?
framework yang sederhana saya mengutip dari apa yang diusulkan oleh David Miller dalam buku God at Work sesudah dia melakukan satu survei yang menyeluruh tentang apa yang dilakukan gereja-gereja di Amerika. Dia memberikan 5 karakteristik gereja yang mendorong integrasi iman dan kerja. Yang pertama, secara sederhana dia katakan kunjungan-kunjungan pastoral itu bagaimana kalau bukan hanya ke rumah sakit atau ke rumah, tapi juga ke tempat kerja. Dengan cara ini, maka jemaat yang dikunjungi akan diingatkan bahwa Tuhan itu hadir bukan hanya di gedung gereja loh, bukan hanya di rumah atau ketika sakit, tapi Tuhan itu hadir ketika dia bekerja. Dan untuk hamba Tuhannya, pendeta, penginjil, dan sebagainya, juga terbangun kesadaran bahwa, oh iya, dunia kerja, tempat jemaat saya bekerja, ini adalah bagian yang Tuhan sedang kerjakan melalui pelayanan saya. Itu satu. Yang kedua, dia mengusulkan satu hal yang baik, yaitu bagaimana di dalam liturgi ibadah setiap minggu, hal-hal yang menyangkut dunia kerja ini diangkat, baik di dalam pemilihan lagu-lagunya bukan hanya bicara tentang saya dan Tuhan atau kehidupan yang akan datang, tapi Tuhan yang hadir di tengah realitas sehari-hari. Pemilihan lagu, kemudian contoh kecil yang dilakukan beberapa orang dan dibagikan adalah doa pengutusan itu bukan hanya yang jadi guru sekolah minggu, tapi yang jadi guru di sekolah-sekolah. Karena pernah ada yang komplain, saya sudah belasan tahun jadi guru di sekolah, nggak pernah saya dipanggil ke depan untuk didoakan. Tapi saya baru beberapa bulan jadi guru sekolah minggu, saya dipanggil untuk didoakan. Kok Tuhan itu sepertinya lebih peduli saya jadi guru sekolah minggu daripada saya jadi guru sekolah. Nah, itu berlaku untuk banyak profesi yang lain. Kemudian yang ketiga, tentunya materi-materi pembinaan. Materi pembinaan sangat penting. Sudah banyak materi pembinaan yang baik tentang keluarga, tentang spiritualitas, dan sebagainya. Bagaimana kalau gereja mengembangkan materi pembinaan untuk mereka di dunia kerja? Ini yang nanti saya sedikit cerita, ini yang sedang diupayakan di SCTB, membangun satu modul, namanya Vocatio, sudah berlangsung 2 putaran kita. Putaran pertama kita stretch sampai setahun, 2 minggu sekali. Putaran kedua, tahun kedua kita mampatkan jadi 16 kali pertemuan dalam 4 bulan. Dan luar biasa respon dari teman-teman profesional muda 5 tahun pertama yang mengikuti itu, maupun mereka yang kita ajak jadi mentor. Itu orang-orang yang melayani di gereja, profesional yang sudah lebih senior. Mereka mengatakan, wah, ini sangat memperlengkapi. Ini sangat memperlengkapi. Kalau kita tahu dari dulu, ini akan sangat menolong kita. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, David Miller suggest tentang integrasi kehidupan iman di dalam keseharian dunia kerja. Ada disiplin-disiplin rohani, saat teduh, kayak berdoa, kayak sebagai bagian dari rutinitas keseharian. Dan yang kelima adalah ada komunitas. Ada komunitas yang dibangun di gereja, komunitas profesional yang ini menjadi satu support system, mutual support bagi mereka untuk misi di dunia kerja. Mungkin 5 hal itu saya rasa bisa menginspirasi. Ya, luar biasa, Pak. Jadi kelihatannya ini bukan sesuatu rocket science atau suatu teori baru ya, tetapi ini adalah sesuatu yang sebetulnya kita sudah kerjakan, tetapi seringkali kita tidak tekankan hal-hal tersebut sebagai sesuatu yang esensial sebetulnya. Seperti kunjungan begitu ya. Maksudnya kunjungan itu tadi saya terinspirasi sekali dengan cerita Bapak bahwa pendeta harus lebih aktif lagi untuk mengunjungi jemaat dari tempat pekerjaannya, gitu loh. Jadinya ini adalah sesuatu kepedulian daripada gereja kepada jemaat dengan melihat bahwa ya apa yang engkau lakukan
itu adalah sesuatu yang strategis untuk kerajaan Allah, dan ini adalah sesuatu yang memang didorong bagi mereka untuk mereka juga bisa mengerti hal tersebut. Wow, luar biasa Pak. Ya, untuk yang vokasio itu Pak, ini terbuka untuk setiap orang? Ya, terbuka. Untuk mereka yang 5 tahun pertama dalam masa transisi memasuki dunia kerja. Jadi ini ada background teorinya lah dari riset yang dilakukan maupun dari literatur pendukung bahwa masa transisi 5 tahun pertama, terutama mungkin pada sebagian orang sampai 10 tahun, itu masa yang krusial. Kalaupun mereka sudah diperlengkapi dengan baik ketika mahasiswa, ini satu situasi yang sangat berbeda dengan 20 tahun sebelumnya di bangku sekolah. Dan masa ini akan menentukan apakah mereka bisa kehidupan imannya menyatu dengan kehidupan dunia kerja atau jadi split. Kehidupan rohani, kehidupan di dunia kerja. Jadi dua orang yang berbeda di situ. Maka kita targetnya ke situ. Apakah program ini available juga Pak secara online mungkin buat mereka yang tinggal jauh dari Bandung? Ya, jadi 2 putaran itu kita selenggarakan secara online. Kita akan selenggarakan yang ketiga tahun depan, awal tahun depan di semester pertama, mungkin antara Februari ke bulan Juni, dan selanjutnya kita sedang menyiapkan itu jadi modul yang bisa dipakai lepas oleh gereja-gereja maupun lembaga-lembaga pelayanan. Jadi ada rekaman video materi untuk sesi-sesi plenonya, kemudian ada materi untuk diskusi kelompoknya, itu materi diskusi, kemudian ada juga materi pendalaman, biasanya kita ada literatur pendukung di setiap bagian besar. Rencananya kalau ini diharapkan siap nih tahun depan, kemudian STTB lebih memfasilitasi training for trainers-nya, sehingga gereja-gereja, lembaga-lembaga bisa menggunakan dengan baik. Wow, luar biasa. Dan tentunya info selanjutnya bisa langsung menghubungi STT Bandung atau mungkin lewat situs webnya ya Pak ya, langsung di STT Bandung. Nah Pak, karena yang menyaksikan ini banyak pemimpin-pemimpin gereja, para hamba-hamba Tuhan, para majelis, dan kita tahu bahwa ini adalah tugas yang begitu besar, gereja tentunya tidak bisa hanya melakukannya sendiri. Lalu kira-kira solusi apa Pak? Selain pergi mengutus mahasiswanya atau mengutus jemaatnya mungkin untuk ambil vokasio ini di STT Bandung, kira-kira ada hal-hal praktis yang lain nih Pak yang bisa Bapak sarankan untuk gereja lakukan di dalam mendorong jemaat untuk bisa bermisi di tempat vokasi? Saya menjawab pertanyaan ini dengan dua sisi ya Pak. Kalau untuk perspektif gereja, ya dari riset yang dilakukan, riset itu untuk disertasi saya mencoba melihat prosesnya seperti apa sih, formasinya seperti apa sehingga orang siap. Sampel-sampel yang dipilih adalah orang-orang yang memang menunjukkan komitmen yang tinggi. Nah, tidak bisa dilepaskan dari pembinaan dasar spiritualitas. Yang namanya pemuridan, keyakinan iman yang dasar, disiplin rohani dan sebagainya, itu landasan yang mau tidak mau. Tapi kemudian yang berikutnya adalah gereja memang perlu secara intensional membangun infrastruktur pembinaan, dan itu yang dilakukan saya lihat di banyak gereja di Amerika sekarang ini. Mereka sudah mulai duluan, beberapa dekade lebih awal, 2-3 dekade lebih awal, menanam satu infrastruktur untuk pembinaan jemaat, untuk menolong untuk misi di dunia kerja. Nah ini dari sisi gerejanya. Kemudian dari sisi antar gereja dan antar STT, saya kok makin diyakinkan bahwa ini pekerjaan yang sangat besar. Nggak bisa dikerjakan satu STT, nggak bisa dikerjakan beberapa gereja. Harus ada network yang baik, kolaborasi yang baik. STT itu adalah dapurnya. Kalau kita mau membenahi konsep misinya, maka STT perlu
perlu secara sadar bersama-sama menanamkan konsep misi yang holistik itu, yang menyeluruh itu, tidak kehilangan pesan, tapi juga tidak kehilangan tindakan nyata. Nah, kemudian bersama dengan gereja-gereja dan lembaga-lembaga yang concern terhadap pelayanan misi dunia kerja, perlu ada kolaborasi. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu di satu event yang diselenggarakan oleh Lausan di Manila 2019 mungkin. Berjumpa dengan rekan-rekan baik yang background profesional murni, background ya para church, background gereja. Saya dari background STT melihat, oh ternyata di Indonesia pun sedang terjadi pergerakan itu. Cuma mungkin perlu lebih banyak network dan kolaborasi. Baik, itu adalah PR bagi setiap kita, para hamba-hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani yang ada di dalam gereja, untuk kita bisa membuka network tersebut. Dan tentunya ketika kita membangun network itu harus ada kesamaan platform juga ya Pak ya, kelihatannya ya. Bahwa melihat ini adalah sesuatu yang penting, yang perlu kita kerjakan, dan juga kesamaan perspektif juga bahwa orang-orang yang ada di dalam jemaat itu adalah ujung tombak daripada misi sebenarnya. Sesuatu yang luar biasa. Terima kasih banyak Pak Sutrisna sudah memberikan inspirasi yang begitu banyak buat hamba-hamba Tuhan, dan kita akan tutup rekaman kita pada saat ini, dan saya boleh minta dengan hormat untuk Bapak berdoa khususnya untuk para rohaniwan, para hamba-hamba Tuhan, para aktivis Kristiani, agar mereka boleh membeli istilahnya ide ini, dan juga boleh ikut serta Pak di dalam pekerjaan misi untuk memperlengkapi jemaat Tuhan melalui dunia vokasi. Terima kasih Pak. Baik Pak Kian, terima kasih untuk kesempatannya berbagi. Mari kita berdoa, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang mengikuti acara ini. Tuhan, kami bersyukur bahwa di dalam hidup kami, Tuhan berkenan menyatakan anugerah-Mu, kemuliaan-Mu, bagaimana pengorbanan Kristus di kayu salib itu menjadi satu solusi yang sangat mendasar untuk problem dosa yang mengoyak tatanan shalom dan yang merusak kehidupan banyak orang, mulai dari individu, keluarga, bahkan dalam kehidupan di tengah masyarakat. Banyak hal baik yang tidak bisa dilakukan karena memang dosa mengakar di dalam kehidupan manusia, secara individu maupun secara struktural. Dan kami bersyukur karya penebusan Kristus itu boleh dinyatakan, dan bukan hanya berbicara tentang keselamatan di masa depan, tapi juga kuasa itu dinyatakan untuk membawa transformasi dalam kehidupan banyak orang, secara individu maupun komunitas. Hamba-Mu berdoa supaya kami semua, orang-orang yang Tuhan percaya untuk melayani jemaat, memperlengkapi jemaat, baik di gereja, di para church, maupun di berbagai bentuk pelayanan yang lain. Tuhan yang kiranya tolong kami, supaya kami bisa melakukan peran kami secara efektif di dalam memperlengkapi orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami didik, kami gembalakan, dan menolong mereka untuk mereka siap menjadi garam dan terang di tengah dunia, menghadirkan kuasa pembaharuan di dalam Injil Kristus itu yang membawa sukacita, pengharapan, dan memulihkan tatanan shalom di dalam kehidupan manusia di berbagai level. Dan Tuhan menolong kami supaya kami dimampukan untuk bisa bersama-sama, bekerja sama, saling mendukung, menguatkan di dalam proses yang tidak mudah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami. Amin. Amin.